Perbaikan bahan pustaka dan restorasi. Perbaikan bahan pustaka dan restorasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, menambal. Menambal atau menutup bagian yang berlubang dapat dilakukan dengan cara kertas Jepang dan perekat kanji. Yang kedua, menyambung. Menyambung dilakukan untuk merekatkan bagian yang sobek atau lemah karena lipatan. Biasanya diperkuat dengan kertas dari jenis-jenis tertentu, agar bagian yang sobek tidak bertambah besar atau lebar. Yang ketiga, penjilitan. Penjilitan adalah suatu cara untuk menghimpun atau menggabungkan beberapa lembaran kertas menjadi satu, dilapisi oleh cover. Yang keempat, penyiangan. Penyiangan adalah kegiatan pemilihan terhadap koleksi bahan pustaka yang ada di perpustakaan. Kegiatan penyiangan dilakukan agar bahan pustaka yang tidak sesuai lagi diganti dengan bahan pustaka yang baru. Pelestarian bahan pustaka dengan sistem penjilitan. Tujuan utama penjilitan adalah untuk melestarikan bahan perpustakaan agar tetap dalam keadaan utuh dan terhindar dari kerusakan fisik, guna menunjang fungsi perpustakaan dalam melakukan pelayanan perpustakaan. Ada dua langkah penting dalam menyiapkan penjilitan. Yang pertama, penghimpunan. Penghimpunan adalah penyusunan lembaran-lembaran menurut urutan yang dikehendaki, kemudian membentuk kuras atau katren. Jika bahan pustaka berupa lembar lepas, maka perhatikan panjang dan lebar bahan pustaka. Letakkan pada bagian kiri sehingga kalau dijilid menjadi mudah. Yang kedua, penggabungan. Penggabungan adalah menyatukan secara erat dan padu suatu lembar menjadi katren. Kemudian katren-katren itu digabungkan menjadi buku. Penggabungan ini dapat dilakukan dengan jahitan benang atau kawat. Cara menjilid buku. Yang pertama, menjahit. Proses ini sederhana. Pertama, Anda harus tumpukan halaman dan lipatan tulang belakang. Pada tulang belakang menembus 3 lubang dengan jarum jahit. Lubang-lubang harus setengah inci dari atas, setengah inci dari bawah, dan dekat dengan titik tengah. Untuk membuat menusuk kertas lebih mudah, Anda dapat menempatkan gabus di ujung jarum sehingga tidak melukai tangan Anda. Yang kedua, menjilid dengan pita. Ini adalah teknik mengikat dekoratif. Untuk metode ini, halaman tidak harus dilipat dan harus ukuran penuh halaman ditumpukkan di atas satu sama lain. Pukulan lubang di sepanjang tulang belakang, biasanya sisi kiri dan halaman ditumpuk. Lubang-lubang harus sekitar setengah inci dari tepi dan 1/4 inci dari satu sama lain. Yang ketiga, menjilid dengan staples. Ini adalah cara termudah untuk mengikat. Cukup lipat halaman di mana tulang belakang akan dan tumpukan halaman dalam urutan yang benar. Buka halaman dan menggunakan stapler panjang untuk pokok secara vertikal di sepanjang tulang belakang, berkerut sehingga pokok pergi ke arah yang sama seperti lipatan untuk melintasi lawan flip. Yang terakhir, professional binding. Pertama, halaman diatur dalam urutan dan dilipat. Tanda ditempatkan pada halaman di mana mereka akan dijahit bersama-sama. Mereka adalah dijahit pada bingkai yang telah digunakan selama ratusan tahun untuk mengikat buku. Halaman-halaman ditekan bersama untuk melipatnya. Lem yang digunakan untuk memperkuat tulang belakang buku. Halaman yang dipotong untuk ukuran yang tepat. Kemudian diletakkan pada penutup. Bisa dari berbagai kompleksitas untuk memungkinkan fleksibilitas tulang belakang. Selanjutnya, pelestarian nilai informasi. Melestarikan nilai informasi dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, mikrofilm. Salah satu tujuan utama dalam perekaman mikrofilm adalah untuk melestarikan dokumen langka, menjaganya dari kerugian dan kehancuran, dan karena kualitas fisik dokumen yang menurun. Yang kedua, CD-ROM. Sesuai dengan namanya, data atau informasi digital yang sudah disimpan atau direkam dalam CD-ROM tidak bisa dihapus atau ditambahkan oleh pemakai. CD-ROM hanya dapat dibaca menggunakan CD-ROM drive ke PC atau komputer jenis lain. Untuk menelusuri informasi di dalam CD-ROM, perlu suatu perangkat khusus yang berfungsi untuk memerintah komputer mengakses informasi dalam CD-ROM tersebut. Prosedur alih media. Yang pertama, koleksi buku. Dalam koleksi buku, berikut adalah prosedur yang harus dilakukan. Yang pertama, scan koleksi proceeding seluruhnya dari mulai cover sampai dengan halaman terakhir. Yang kedua, hasil scan keseluruhan tersebut diberi nama sesuai dengan judul covernya. Yang ketiga,
File dengan nama tersebut digunakan untuk keperluan database buku. Yang keempat, untuk keperluan database IPTAN, selanjutnya file tersebut ekstrak berdasarkan judul artikelnya. Yang kelima, setiap file dari artikel tersebut dientrikan ke dalam database IPTAN. Yang kedua, majalah. Berikut prosedur yang harus dilakukan ketika alih media majalah. Yang pertama, scan halaman cover dan setiap halaman artikel dalam majalah. Kemudian, beri satu nama, kemudian file tersebut diekstrak satu persatu berdasarkan judul artikelnya. Selanjutnya, scan dilakukan untuk setiap artikel kemudian diberi nama. Selanjutnya artikel kedua di-scan dan diberi nama. Demikian selanjutnya untuk artikel-artikel berikutnya. Standar penamaan file. Penamaan file untuk koleksi buku. Penamaan direktori disesuaikan dengan nama penerbit, di mana untuk penerbit dari pusat dan balai penelitian mencantumkan singkatan nama pusat atau balid yang bersangkutan. Yang kedua, koleksi proceeding. Penamaan file untuk proceeding disesuaikan dengan waktu terbit proceeding, yang biasanya terdiri atas proceeding ke-1, proceeding kedua, dan seterusnya dalam tahun yang sama. Yang ketiga, koleksi buku edisi khusus. Penamaan filenya sama dengan buku proceeding. Koleksi majalah. Nama file maksimal tersusun dalam 8 digit. Karakter dengan urutan penamaan sebagai berikut. Nama direktori, garis miring majalah, garis miring tahun terbit, garis miring nama file PDF. Yang kelima, koleksi brosur. Nama file disesuaikan subsektor subjek atau tema buku tersebut. Yang keenam, koleksi liptan. Penamaan filenya disamakan dengan file buku atau proceeding, yaitu penerbit, tahun terbit, nama file. Perawatan bahan pustaka. Menurut Departemen Pendidikan 2004, di dalam Cahyani 2015, tujuan dari perawatan bahan pustaka yaitu mencegah penyebab kerusakan bahan pustaka, melindungi bahan pustaka dari faktor penyebab kerusakan, memperbaiki bahan pustaka yang masih layak dipakai, disimpan dan dilestarikan isi dari bahan pustaka yang masih bermanfaat. Penyiangan bahan pustaka. Penyiangan merupakan pemilihan bahan pustaka yang dinilai kemanfaatannya bagi perpustakaan tersebut dan merupakan kegiatan pemindahan koleksi dari jajarannya dikarenakan koleksi tersebut rusak, tidak up to date, atau terdapat kerusakan lainnya. Tujuan penyiangan. Tujuan penyiangan adalah agar koleksi perpustakaan yang selalu up to date dan tidak ketinggalan zaman. Dengan demikian, ruang koleksi perpustakaan bisa digunakan untuk buku-buku lain. Wedding yang dapat mengeluarkan koleksi dari perpustakaan yang dianggap sudah relevan lagi dengan kebutuhan pemustaka. Berikut beberapa fungsi penyiangan. Pertama, menghemat tempat. Kedua, menghemat waktu. Ketiga, menghemat koleksi lebih menarik. Yang keempat, meningkatkan reputasi perpustakaan. Yang kelima, mengetahui kebutuhan koleksi. Dan yang terakhir, mendapatkan masukan yang konstan pada kekuatan dan kelemahan koleksi.